NTB yang ada di Jakarta ini, dan satu persatu tidak dapat saya sebutkan, semua saya muliakan dan hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini dengan penuh kesyukuran saya turut hadir di dalam majelis silaturahim halal bihalal pada siang hari ini, mewakili Bapak Pejabat Gubernur yang sedianya sangat berharap untuk dapat turut hadir bersama kita semua pada acara ini, namun karena pesawatnya nanti sore baru bisa sampai ke Jakarta, sehingga kebetulan saya sedang mempersiapkan keikutsertaan NTB untuk mengikuti musrenbang yang akan berlangsung hari Senin besok. Sudah mendahului ada di Jakarta, sehingga ditugaskan untuk mewakili beliau dan menyampaikan salam takzim dan permohonan maaf kepada seluruh kita yang hadir di tempat ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dan terutama Ayahanda Sultan Sumbawa, di dalam kesempatan yang baik ini tentu atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada kita semua yang telah menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang tergolong takwa. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa salah satu nilai daripada adat Sumbawa dan juga adat di Lombok, saya kira juga sama, yakni bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan patuh pada tuntunan ajaran agama kita, yakni agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam kesempatan ini juga saya tentu ingin menyampaikan harapan dan juga permohonan dukungan dari kita semua agar pembangunan daerah terus dapat mencapai kemajuan sebagaimana yang kita harapkan semua. Untuk dimaklumi bahwa pemerintah Provinsi NTB sekarang sedang menyiapkan perencanaan pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Setelah melalui proses pembangunan kurang lebih 20 tahun terakhir ini, tentu ada kemajuan yang dirasakan dan tentu ada harapan-harapan yang belum bisa kita capai. Di antaranya adalah kalau dulu umur harapan hidup daripada masyarakat Nusa Tenggara Barat itu adalah di bawah 70 tahun. Ya, tepatnya di tahun lalu itu, ya di tahun 2022 itu masih sekitar 68 tahun rata-rata. Sekarang sudah mencapai, adalah hasil perhitungan BPS, ya, di dalam perhitungan IPN itu sudah mencapai rata-rata 72,3 tahun. Artinya kita sudah memiliki layanan kesehatan yang lebih baik dari puluhan tahun yang lalu. Ada kemajuan-kemajuan. Tetapi kita masih tertinggal di bidang pendidikan. Yakni rata-rata lama sekolah kita itu masih setara dengan 7 tahun. Artinya kelas 1 atau kelas 2 SMP. Nah, ini persoalan yang menjadi perhatian daripada pemerintah daerah, bagaimana kita di dalam 20 tahun ke depan itu seperti cita-cita dan sekarang program pemerintah itu adalah semua harus sampai pada tamat sekolah menengah ke atas. Dan ini tidak mudah. Dan oleh karena itu daerah kita yang masih 70%, jadi Bang Pari ini lebih paham bahwa NTB itu sekitar
sekitar 25 sampai 30% dana pendapatan asli daerahnya. Yang banyak itu adalah dana transfer ke daerah, dari pusat ke daerah. Nah, artinya kita harus banyak yang dekat-dekat dengan pusat kekuasaan. Alhamdulillah, di antara sekarang setiap hari kita dapat menyaksikan Bang Fahri Hamzah ini di televisi. Mudah-mudahan ini juga bagian daripada doa dan perjuangan kita semua agar ya NTB ke depan semakin dapat perhatian, semakin mendapatkan dukungan di dalam upaya kita untuk membangun sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk kita keluar dari masalah-masalah sosial ini adalah kita perlu meningkatkan produktivitas. Nah, ini untuk diketahui, kalau Indonesia ini akan berjuang dari negara yang berpendapatan menengah ke atas untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi, high income, dari upper middle income ke high income, kita berjuang dari lower middle income, dari yang rendah ke bawah untuk sampai kepada menengah dan tinggi. Artinya perlu ada lompatan. Nah, disinilah perlunya pemikiran kita bersama-sama untuk dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat, yang efektif 20 tahun ke depan untuk dapat kita keluar dari daerah yang berpendapatan rendah ke bawah menjadi daerah yang masyarakatnya berpendapatan menengah ke atas sampai dengan tinggi. Nah, ini persoalan produktivitas. Nah, apa yang akan kita kerjakan 20 tahun ini? Kami tentu mengharapkan semua tokoh-tokoh NTB, tidak terkecuali keluarga besar Sumbawa yang ada di Jakarta ini, saatnya lah memberikan sumbangan pemikiran agar dokumen perencanaan atau program pembangunan yang akan dilaksanakan itu adalah mengarah kepada apa yang ingin kita wujudkan pada 20 tahun ke depan, baik yang diaspirasikan oleh masyarakat di NTB, di Pulau Sumbawa dan di Pulau Lombok, maupun masyarakat NTB yang ada di luar daerah seperti masyarakat kita keluarga besar Sumbawa di Jakarta. Nah, kami sangat menantikan nantinya dari KP3S tentunya, dari tokoh-tokoh masyarakat semua, sampai dengan bulan Agustus ditetapkannya RPJMD 20 tahun ke depan, itu adalah menjadi kesempatan yang baik bagi kami di pemerintah provinsi untuk mendapatkan masukan-masukan agar kita ke depan semakin maju, dapat mengejar ketertinggalan seperti daerah-daerah lain di Indonesia ini. Itu harapan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam kapasitas saya sebagai Kepala Bapeda, tentu ini adalah penting untuk saya sampaikan, dan mudah-mudahan ke depan NTB semakin lebih baik, lebih maju dan membawa berkah bagi kita semua. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf atas nama Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan sekali lagi selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf atas nama pribadi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.